Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video cerita mistis dari Ibu Serika. Nah, pada sore hari ini saya ingin membawakan sebuah cerita mistis yang pernah dialami oleh salah seorang sahabat saya bernama Fani. Di mana Fani ini pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2006. Di mana Fani kehilangan janin bayinya di dalam kandungan ketika berusia 9 bulan. Dan kejadian ini sangat membuat Fani shock karena itu adalah anak pertamanya. Sebelum saya menceritakan kejadian mistis yang dialami Fani, saya ingin sedikit memberikan ulasan tentang sahabat saya ini. Di mana Fani ini setelah menikah itu lama tidak memiliki keturunan. Lebih kurang 15 tahun. Waktu yang sangat panjang sekali dalam penantian untuk mendapatkan buah hati. Fani dan suaminya sudah berobat ke sana kemari, baik dalam hal medis, baik dalam hal jamu-jamuan, semua sudah dilakukan oleh Fani. Doa dan ikhtiar, semua sudah dilakukan, tetapi Fani belum mendapatkan momongan. Pada suatu hari, Fani dikagetkan oleh keterangan dokter kalau dia sedang mengandung. Jadi kaget bercampur gembira. Karena sudah 15 tahun, Fani dan suaminya ini menunggu-nunggu momongan. Akhirnya doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Fani pun mengandung. Begitu senangnya Fani mengandung, merawat bayi yang dalam kandungannya sampai usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai masa 9 bulan. Masa-masa penantian seorang ibu untuk melahirkan. Dan Fani ini merasa sangat senang sekali. Dan karena senangnya inilah, suami dari Fani ini ingin mengadakan sebuah kumpul-kumpul bersama teman satu kantornya di sebuah pantai. Nah, pantai ini tidak bisa disebutkan ya karena privasi gitu. Nah, setelah semuanya direncanakan, diskedulkan, akhirnya Fani bersama semua teman-teman dia, semua teman-teman suami dia, dan juga semua keluarganya itu pergi ke pantai untuk melakukan rekreasi, merayakan kehamilan Fani yang memasuki usia 9 bulan. Jadi mereka merayakannya di pantai. Nah, ketika sesampai di pantai, Fani ini asik melihat-lihat air laut sambil memain-mainkan air laut tersebut. Tiba-tiba datang seorang ibu yang menyapa Fani. Nah, lagi mengandung ya? Tanpa berpikiran negatif apapun, si Fani berkata, "Iya Bu, saya lagi mengandung." Nah, si ibu ini mendekati si Fani. Fani tidak ada curiga sama sekali karena dia merasa ibu itu hanya seorang ibu yang baik dan menyapa karena Fani lagi memiliki perut yang besar gitu. Nah, sang ibu ini akhirnya mengelus perut si Fani. "Sudah berapa bulan nak?" kata dia. Si Fani berkata, "Sudah 9 bulan Bu." "Oh, sudah mau melahirkan ya? Selamat ya, semoga bayinya sehat walafiat." Jadi dijawablah oleh Fani, "Amin, amin," gitu kan. Nah, setelah itu, ibu itu berlalu dari si Fani tanpa merasakan kecurigaan apapun ataupun ada firasat yang ada di tubuh Fani itu tidak ada sama sekali. Setelah bermain air, akhirnya Fani kembali berkumpul bersama teman-temannya, merayakan kehamilannya. Mereka tertawa, ceria semua. Setelah sore, akhirnya mereka pulang. Tidak ada kejadian apa-apa, tidak ada hal apapun yang dirasakan oleh Fani. Seminggu setelah kumpul-kumpul, acara kumpul-kumpul di pantai, Fani datang ke sebuah rumah sakit atau klinik untuk mengecek kandungannya karena memang jadwal dan schedule dari dokter gitu. Nah, sesampainya di rumah sakit, Fani melakukan USG ya, pengecekan bayi. Alangkah kagetnya Fani ini. Baik Fani, baik suaminya, baik ibu Fani, baik dokter, perawat, semuanya kaget. Karena di dalam perut Fani itu tidak ada janinnya sama sekali, alias kosong. Akhirnya di USG oleh dokter berkali-kali. Perut Fani masih besar, tetapi tidak ada janin sama sekali. Yang ada hanyalah gumpalan darah hitam di dalam perut Fani. Semuanya kaget, semuanya shock. Fani pun pingsan. Akhirnya Fani dirawat di sebuah rumah sakit untuk melakukan penguretan. Karena di dalam perut Fani itu hanya ada gumpalan-gumpalan darah hitam
pekat yang harus dikeluarkan. Itu kata dokter. Semuanya shock. Fanny pingsan sampai dia diopname 1 minggu di sebuah rumah sakit. Akhirnya setelah selesai dari perawatan rumah sakit dan setelah selesai dikuret Fanny pun mendatangi salah seorang ustadz untuk menanyakan apakah yang terjadi pada dirinya. Kenapa tiba-tiba janin yang sebelum mereka melakukan pemeriksaan itu sangat sehat sekali janinnya. Foto USG pun masih ada. Setelah diterawang oleh salah seorang ustadz yang memiliki indera keenam, akhirnya sang ustadz berkata, kalau Fanny ini bayinya hilang karena Fanny pergi ke pantai dan berinteraksi dengan salah seorang ibu-ibu yang mengelus perut Fanny. Ternyata ibu-ibu itu memiliki ilmu hitam, sedang menjalani ilmu hitam, dan dia memerlukan tumbal bayi untuk ilmu hitamnya. Sok sekali Fanny. Dia sangat menyesal kenapa dia merayakan kehamilannya di sebuah pantai. Dan itu berakibat fatal bagi janinnya. Setelah kejadian itu, akhirnya Fanny merasa pasrah dan ikhlas. Mungkin ini sudah jalan dari kehidupannya. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun kemudian Fanny kembali mengandung dan dikaruniai anak kembar 2. Cowok 1, cewek 1. Dan itulah karena kesabaran Fanny, akhirnya dia pun dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sepasang momongan yang sangat cantik dan ganteng. Akhirnya Fanny berbahagia merawat bayinya dengan sangat baik sekali. Jadi itulah pelajaran yang bisa kita ambil, di mana Fanny menyuruh saya, mengizinkan saya untuk menceritakan kejadian yang dia alami di sebuah media sosial. Karena sebagai pelajaran bagi ibu-ibu muda yang lagi hamil anak pertama, janganlah kemana-mana. Usahakan janganlah ke tempat-tempat yang bisa mengundang hal-hal mistis terjadi. Karena kita harus percaya dunia mistis itu ada, walaupun kita tidak mempercayainya. Dan Fanny ini adalah kisah nyata yang harus kita ambil hikmahnya. Itulah cerita yang bisa saya ceritakan pada sore hari ini. Semoga bisa diambil hikmahnya terhadap pasangan-pasangan muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.